Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultani wa kama yahmaduhu hamalatu 'arsyihi wal malaikatul muqarrabun wa kama yahmaduhu an-nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada'u was-salihun. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-mujahidin at-tahirin alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamati min adzabis sa'ir. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan dengan menjauhi seluruh bentuk larangannya. Barangkali di antara kita yang hadir di sini saat ini ada yang sedang menghadapi sebuah permasalahan apapun itu bentuknya, dan kita berharap agar segera bisa keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ternyata itu semuanya dijamin oleh Allah dengan takwa kita kepadanya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha," dan barang siapa bertakwa kepada Allah, perintah-perintahnya dia jalankan dan seluruh bentuk larangannya selalu ia tinggalkan, maka balasan Allah untuk orang tadi adalah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi, dan bahkan lebih dari itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberinya rizki tanpa dia sangka-sangka sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semuanya selaku mukmin, mukminah, muslim, muslimah dari kalangan umatnya agar setiap kita memiliki jiwa kepemimpinan. Dan setelah itu, ketika ada kesempatan takdir Allah Subhanahu wa taala menghampirinya, dia bersiap menjadi seorang pemimpin. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, keterangan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita semuanya dengan mengatakan, "Ala, ketahuilah, kullukum ra'in." Setiap dari kalian adalah seorang pemimpin. Wa kullukum, dan setiap dari kalian juga mas'ulun, nanti akan ditanya, dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Dan itulah yang diharuskan dan diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi seorang pemimpin, dan jangan lupa kita akan ditanya, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kewenangan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah
agar seorang pemimpin dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam siap untuk menjawab pertanyaan Allah, siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang pemimpin yang muslim, muslimah, mukmin, mukminah itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Baik dia sebagai pemimpin kelas tertinggi, apakah dia seorang raja, presiden, pemimpin, amir, khalifah, ataupun dia menjadi pemimpin rumah tangga, bahkan lebih dari itu, agar dia selalu bertakwa kepada Allah sebagai pemimpin, agar dia selalu takut kepada Allah sebagai pemimpin. Dan apresiasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan besar kepada orang tadi ketika dia takut kepada Allah, ketika dia bertakwa kepada Allah. Maka muncul sifat yang paling utama dari pemimpin itu adalah adilnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan adilnya dia di hadapan umat yang dipimpinnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan yang sangat luar biasa apabila ada seorang pemimpin dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, lalu menunjukkan keadilannya ketika dia menjalankan tugas dari Allah tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi sekali lagi kepada orang tadi. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim sepakat mengatakan hadis itu sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, sab'atun, ada 7 model orang, yudhilluhumullahu yauma la dhillu ila dhillih. Ada 7 model orang, yudhilluhumullah, pada hari itu nanti Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 orang itu. Yauma la dhillu ila dhillih, yang mana pada hari itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 7 orang. Ini manusia khusus. Yudhilluhumullahu fi dhillih. Allah akan memberikan perlindungan khusus kepada orang itu dengan perlindungan dari Allah. Yauma la dhillu ila dhillih. Dan pada hari itu tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi penjagaan kecuali penjagaan dan perlindungan yang datang dari Allah. Berarti ini orang-orang hebat, orang-orang khusus yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala di hari khusus, yaitu hari kiamat. Ternyata yang pertama bukan mereka yang ahli ibadah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama bukan orang yang paling banyak ilmunya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang pertama kali akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah, kata beliau, imamun adil, seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah, seorang pemimpin yang takut kepada Allah. Dan dengan ketakwaannya ini kepada Allah, ketika menjalankan amanahnya, dia menjadi orang yang adil. Dan pemimpin yang adil inilah yang nanti kebaikan-kebaikannya, keputusan-keputusannya akan banyak dirasakan oleh orang banyak. Maka apresiasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sangat luar biasa kepada orang seperti itu. Dan sebaliknya, ketika ada seorang pemimpin yang diberi kewenangan oleh Allah, banyak keputusan ada di tangannya, dan dia tidak menjalankan amanah tadi dengan baik, tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak adil, dia tidak takut, dia tidak bertakwa kepada Allah, maka hukuman kepada orang seperti itu akan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali seorang sahabat Abu Hurairah, sama dengan yang tadi, meriwayatkan pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, salasatun, ada 3 model orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat orang itu tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak sudi berbicara dengan orang seperti itu. Pada hari kiamat Allah cuek kepada mereka. Wala yuzakkihim. Pada hari itu pun nanti Allah tidak mau mensucikan jiwa mereka. Kesalahannya tidak diampuni oleh Allah. Noda-nodanya tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim. Bahkan Allah pun tidak mau melihat orang seperti itu. Walahum adzabun alim. Bahkan nanti pada hari kiamat Allah menyiapkan kepada orang tadi 3 model tadi, adzabun alim, azab yang sangat pedih. Salah satunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, malikun kadzdzab, seorang raja, seorang pemimpin, dan dia berdusta di dalam menjalankan tugas kepemimpinannya tadi. Yang baik
dari orang yang baik, yang pengaruhnya besar, akan dijunjung tinggi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan pahalanya pun sangat luar biasa. Dan kalau dia jahat, tidak menjalankan amanahnya seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun akan mendapatkan hukuman yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan peringatan kepada umatnya, ala, ketahuilah, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah seorang pemimpin, dan jangan lupa, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Dan setiap pemimpin dari kalian akan ditanya oleh Allah, akan bertanggung jawab di hadapan Allah 'an ra'iyati, dari kepemimpinannya. Lalu sayangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, perhatiannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, terutama yang menjadi seorang pemimpin yang tugasnya harus bertakwa, takut kepada Allah, lalu muncul keadilan. Jika tidak, sekali lagi peringatan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi, man waliyal qadha'a, barang siapa yang memangku jabatan sebagai qadhi, di tangannya ada palu keputusan baik buruknya sesuatu. Seorang qadhi yang di tangannya ada kewenangan dan kewajiban orang lain. Seorang qadhi yang barangkali di tangannya ada keputusan berhak untuk mematikan orang atau menghidupkan orang. Rasulullah man waliyal qadha'a, barang siapa yang diberi tugas oleh Allah menjadi sebagai hakim, baik buruknya mungkin dia ikut terlibat. Dia harus bertakwa kepada Allah, dia harus takut kepada Allah. Jika tidak, kata Nabi, faqad dubiha bi ghairi sikkin, berarti orang itu akan disembelih tanpa pisau. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qadha, sekali lagi, dia diberi tugas kewenangan oleh Allah untuk menentukan sesuatu. Dia harus takut kepada Allah, dia harus bertakwa kepada Allah, karena hanya orang mungkin melalui tangan orang itu. Dan dia ketika tidak menjalankan tugas dari Allah dengan baik, kata Nabi, dubiha, faqad dubiha, dia telah disembelih. Disembelih itu sakit dan ujung-ujungnya mati. Bi ghairi sikkin, tanpa pisau, lebih sakit sebelum dia mati. Itulah peringatan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemimpin terhormat, tapi jangan lupa mas'ulun, dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai penutup, di bagian akhir surat Al-Furqan, Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyebutkan ada sekelompok orang. Sekelompok orang itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekelompok orang itu disanjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka diberi gelar oleh Allah Ibadur Rahman, kumpulan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Ar-Rahman, kebaikannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ar-Rahman, kebaikannya bukan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah pun akan merasakan kebaikannya. Dan Allah mengatakan wa ibadur rahman, ada sekelompok orang, mereka adalah kumpulan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Ada 12 sifat-sifat mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat yang paling ujung adalah Allah mengatakan tentang mereka semuanya, walladzina yaqulun, mereka adalah sekelompok orang yang selalu berkata dalam hidupnya, dia berdoa, dia bermunajat, dia bersemboyan, dia mengeluarkan kata-kata indah. Kata-kata mereka adalah Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, orang-orang baik, hab lana, hibakanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari para pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan dari para keturunan kami, anak kami, cucu kami, qurrata a'yun, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipandang sangat menyenangkan, dirasakan menyejukkan hati, qurrata a'yun. Dan di ujung doa mereka mengatakan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semuanya ini ya Allah lil muttaqina, terhadap orang-orang yang baik, bertakwa kepada perintahmu dijalankan, laranganmu ditinggalkan, imama, jadikanlah kami sebagai seorang pemimpin.
yang mengendalikan kebaikan dan mengalahkan keburukan. Ternyata orang seperti ini yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji-puji oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya semangat untuk menjadi seorang pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang bertakwa kepada Allah dan siap mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bi kitabihi wa bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif alal khairi kullana wa aslih dhata bainina wahdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur hilman ja'ih harban ala a'da'ik nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi'adawatika man khalafak. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arfa' anna al-waba, Allahumma arfa' anna al-bala, Allahumma arfa' anna al-ghala, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbina rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimus shalah.